semua. Selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik di rumah? Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Adik-adik yang baik, buat semua adik-adik yang merayakan ulang tahun, kami mengucapkan selamat ulang tahun. Semoga panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang baik, tema minggu kita hari ini adalah Aku mau mengucap syukur. Saatnya kita memuji Tuhan, kita memuliakan nama Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Las Rohaku Lau Mamuji. Musik. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Kita akan berdoa, semua lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah menyertai kami hingga saat ini. Terima kasih Tuhan, hari ini kami memuji Engkau dalam ibadah kami. Hadirlah Tuhan, pimpin kami anak-anak sekolah minggu untuk selalu fokus kepada Tuhan dan selalu memuji Engkau dalam hidup kami. Pimpin kami Tuhan agar anak-anak sekolah minggu selalu taat dan selalu percaya kepada Tuhan Yesus. Di dalam Kristus Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Kakak undang semua bangkit berdiri. Lagu kita adalah Odak Danak Somba de Batata. Musik. Odak danak somba de batata, puji made bata. Odak danak somba de batata, sun sangat de bata. Odak danak ende honggo warga, sun sangat debata. Odak danak ende honggo warga, sun sangat debata. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Kita akan mengucapkan hukum Taurat Tuhan. Dan pada hari Minggu ini hukum Taurat Tuhan yaitu dari titah kelima dan maksudnya. Sama-sama kita mengucapkan 1, 2, 3. Titah kelima.
Hormatilah bapak dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Adik-adik semua lipat tangan, kita sama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Kakak undang semua bangkit berdiri. Lagu kita adalah Ho Si Pangoluau. Musik. Ho Si Pangoluau, sai topot maawon, sai nang mandau-dau, Ho sian rohako, rosi pangolu rotibu, bai maaw anak tutu. Dohot mudar mi buria, iya songon hapas maa, iya tutu, iya tutu. Dohot mudar mi buria, iya songon hapas maa. Semua adik-adik, lipat tangan, kita mau bersama-sama berdoa pengampunan dosa. Kita sama-sama berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Kita akan mengucapkan epistel atau ayat bulanan di bulan April, yaitu dari 1 Korintus 6 ayat 20. Sama-sama kita mengucapkan 1, 2, 3. 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Semua adik-adik lipat tangan, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah I Love You Jesus. Musik. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Semua adik-adik lipat tangan, kita mau bersama-sama mengucapkan doa pengakuan iman rasuli. Kita sama-sama berdoa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut.
pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik yang baik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Karena itu, persiapkan Alkitabnya. Semoga kau undang bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Lagu kita adalah Baca Kitab Suci. Musik. Pam param pam 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 param pam 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 param pam pam pam. Baca kitab suci, doa tiap hari, imanmu pastikan bertumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik, firman Tuhan buat kita pada minggu ini tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 dan ayat 36 sampai 37. Sudah ketemu adik-adik? Sudah? Baiklah, kalau sudah ketemu, mari kita membaca kebenaran firman Tuhan ini secara bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus." Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Yesus Kristus, kita telah selesai merayakan Paskah atau merayakan hari kebangkitan Yesus Kristus. Saat kita mengikuti perayaan Paskah tersebut, semua kita pasti bersukacita dan dipenuhi kegembiraan. Karena apa adik-adik? Karena Yesus Kristus Tuhan kita telah mengalahkan maut dan kematian. Kebangkitan Yesus membuktikan dan memberitahukan kepada kita bahwa Dia yang kita imani adalah sungguh-sungguh Allah yang Maha Kuasa, yang lebih berkuasa dari maut dan kematian. Adik-adik yang terkasih, kebangkitan Yesus memberi semangat baru. Semangat baru itu bukan hanya ada bagi kita, tetapi semangat baru itu juga ada pada Petrus dan para murid-muridnya. Ini bisa kita lihat dari keberanian Petrus dan para muridnya menyatakan iman mereka di hadapan orang lain. Tanpa keraguan-raguan dan dengan percaya diri, Petrus memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang Yahudi.
Seruan khotbah Petrus pada peristiwa Pentakosta membuka mata banyak orang Yahudi bahwa Yesus yang mereka salibkan adalah Tuhan dan Kristus yang harus mereka percayai. Dengan lantang, Petrus mengatakan itu. Kesaksian Petrus tentang siapa Kristus memberi dampak besar bagi para pendengarnya. Kesaksian itu juga membawa rasa haru dan penuh pertanyaan bagi orang-orang Yahudi yang hadir saat itu. Setelah mereka mendengar kesaksian Petrus, mereka bertanya apa yang harus mereka lakukan sebagai respon terhadap pemberitaan firman Tuhan oleh Petrus. Dan Petrus mengatakan bahwa mereka perlu bertobat dan memberi diri dibaptis sebagai pengampunan dosa dan menerima Roh Kudus. Dan karenanya pada hari itu jumlah mereka yang percaya bertambah 3.000 orang memberi diri dibaptis dan mereka tetap bertekun dalam pengajaran para rasul. Ini bisa kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41. Orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Luar biasa. Adik-adik yang terkasih, bersyukur atas keselamatan yang diberikan Kristus adalah respon kita atas kasih setia Allah. Karena Yesus membawa pembaharuan bagi setiap orang yang percaya. Kematian dan kebangkitan Yesus membawa perubahan yang luar biasa. Perubahan itu nyata terlihat dalam kehidupan Petrus. Ia yang tadinya penakut kini menjadi berani dan penuh percaya diri menyatakan imannya. Dengan suara yang nyaring, Petrus memberitakan firman Allah tanpa ragu sedikit pun. Petrus memproklamirkan imannya bahwa Yesus yang mati disalibkan dan bangkit adalah Tuhan dan Kristus. Kematian Kristus merupakan sebuah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi tidak bagi kita yang diselamatkan. Adik-adik yang dikasihi Yesus Kristus, bersyukur adalah salah satu tanda anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan. Bagaimana cara kita bersyukur, adik-adik? Seperti halnya Petrus yang mengalami hidup yang baru, adik-adik sekolah minggu juga harus mampu menunjukkan pembaharuan. Jika selama ini adik-adik harus disuruh dulu sama mama, papa baru mau belajar, mulai sekarang harus sudah bisa atur waktu sendiri. Dan kalau makan juga harus sudah makan sendiri. Jangan lagi maunya disuapi mama atau mbaknya. Siapa yang masih disuapi kalau makan? Iya, mulai sekarang jangan lagi ya. Oke. Yang selama ini malas ikut ibadah sekolah minggu, mulai sekarang harus rajin. Adik-adik harus menjadi anak-anak yang penuh semangat. Harus menjadi anak-anak pemberani, rajin belajar, dan juga anak-anak yang rajin berdoa. Ya, jadilah anak-anak yang selalu berperilaku sopan dan baik dimanapun adik-adik berada. Sebab segala hal yang baik yang kita lakukan adalah bukti syukur kita atas kasih Tuhan pada kita. Kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Karena itu kita harus selalu menunjukkan hal-hal yang baik dimanapun
kita berada. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami ucapkan kepadamu Tuhan, buat kasih setiamu yang memelihara kehidupan kami hingga pada hari ini. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman yang sudah kami dengarkan. Ajari kami Tuhan untuk boleh melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Dan juga Tuhan, ajari kami agar kami boleh menjadi anak-anak yang membawa sumber sukacita di tengah-tengah keluarga kami, terlebih itu di hadapan-Mu ya Tuhan. Begitu juga Tuhan, kami mau berdoa buat anak-anak dari anak-anak sekolah minggu kami yang saat ini beribadah lewat online. Berkatilah setiap orang tua mereka, berikan kekuatan, kesehatan dan umur yang panjang, sehingga orang tua dari anak-anak kami ini, mereka boleh memenuhi kebutuhan hidup dari anak-anak mereka, sehingga mereka boleh tetap bersukacita di dalam perjalanan kehidupan mereka. Begitu juga Tuhan buat anak-anak kami Tuhan, berkati mereka di dalam pendidikannya, berkati mereka Tuhan untuk masa depannya, agar mereka boleh menjadi anak-anak yang berhasil, anak-anak yang selalu setia kepada Tuhan. Tuhan, kami adalah manusia yang penuh dengan dosa. Ampuni kami dari segala dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terpuji nama Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang baik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kakak undang semua bangkit berdiri. Lagu kita adalah bersyukur kepada Tuhan. Musik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Adik-adik yang baik, ibadah kita sudah selesai. Kami mengucapkan terima kasih buat semua adik-adik yang sudah mengikuti ibadah kita hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.
HKBP menetapkan tahun 2023 ini sebagai tahun profesionalisme dalam penata layanan yang menjadi orientasi dalam seluruh dimensi dan aras pelayanan HKBP. Orientasi pelayanan ini adalah sebagai upaya menunaikan panggilan gereja secara profesional dengan terang tema, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, dari Filipi 2 ayat 12, dan subtema mewujudkan penata layanan Hajuara Bagason yang profesional di tengah-tengah gereja dan masyarakat demi pelayanan jemaat dan penata layanan keuangan untuk menjadi gereja lebih mandiri, berkeadilan, bersukacita, dan meneladani Kristus. Untuk mendukung pelaksanaan tema dan subtema itu, HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah membentuk Panitia Tahun Profesionalisme dalam Penata Layanan di HKBP Distrik 8 DKI Jakarta yang akan bertugas menerjemahkan orientasi pelayanan itu melalui program-program unggul dan prioritas demi kualitas pelayanan di segala aras. Program unggulan dan prioritas didesain dalam bentuk pembinaan, pelatihan, pendampingan, hingga penguatan bagi para pelayan tahbisan, pelayan non-tahbisan, dan seluruh warga jemaat. Sehingga melalui program tersebut akan tercipta penata layanan menuju aktivitas gereja yang kokoh dan solid melaksanakan tugas panggilannya dalam dimensi koinonia, marturia, dan diakonia yang penuh dedikasi dan tanggung jawab. Profesionalisme dalam penata layanan bukan hanya menyangkut kemampuan tata kelola dan manajemen administrasi dan keuangan, namun juga akan menyasar penguatan interaksi dan relasi yang saling peduli dan saling melayani di tengah kehidupan warga HKBP. Maka sebagai bagian dari upaya menyukseskan program pelayanan yang akan dilaksanakan pada tahun profesionalisme dalam penata layanan HKBP di Distrik 8 DKI Jakarta, kami mengajak seluruh warga HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, para pemerhati dan juga simpatisan untuk memberikan dukungan penuh melalui doa, daya, dan dana sehingga orientasi pelayanan ini berbuah baik demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Horas, horas, horas.